Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dengan NIM 2101006 dari kelas Pendidikan Agama Islam 2B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Quran Al-Intifakiyah Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari tab reference dan mailing pada Microsoft Word Office 2010. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada tab reference. Di dalam tab reference terdapat beberapa kelompok, yaitu terdapat kelompok table of content. Yang di dalam kelompok table of content terdapat fitur, yaitu table of content. Pada fitur table of content, berfungsi untuk memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Contoh pengaplikasian dari fitur table of contents seperti pada halaman daftar isi berikut. Pada halaman daftar isi akan terisi secara otomatis sesuai dengan halaman, karena sebelumnya pada setiap judul dan setiap subjudul stylenya dirubah menjadi heading 1 dan seterusnya. Maka ketika menggunakan fitur table of content, daftar isi akan terisi secara otomatis. Setelah daftar isi terbuat, maka daftar isi juga terdapat fitur untuk memperbarui nomor halaman. Apabila ada perubahan pada setiap halaman, jadi daftar isi akan terupdate otomatis tanpa menggantinya satu persatu. Kemudian ada fitur Add Text yang berfungsi untuk menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Dan kemudian ada fitur Update Table yang berfungsi untuk memperbarui bentuk daftar isi secara otomatis, atau icon ini biasanya digunakan untuk terdapat beberapa secara manual atau tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. Kemudian ada kelompok footnotes. Kelompok footnote ini berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote dan sejenisnya. Adapun fitur yang ada di dalam kelompok grup footnote ini, yang pertama ada fitur Insert Footnote yang berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Dan kemudian ada fitur Insert EndNote yang berfungsi untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Dan ada lagi fitur Next Footnote yang berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan, atau icon ini yang akan berefek maksimal apabila jumlah footnote ataupun endnote lebih dari satu. Urutan pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur sesuai dengan isi tombol down arrow yang ada. Dan berikutnya ada fitur Show Notes yang berfungsi untuk menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian ada kelompok Citation and Bibliography. Kegunaan atau fungsi kelompok ini adalah untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Adapun fitur yang ada dalam kelompok citation dan bibliografi ini, yang pertama ada fitur insert citation yang berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Kemudian ada fitur Manage Search yang berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Dan kemudian ada fitur Style yang berfungsi untuk memilih model, gaya, atau penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Dan juga ada fitur Bibliography yang berfungsi untuk menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Dan kemudian ada kelompok caption. Kelompok caption mempunyai fungsi utama untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen perbukuan yang dibuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun fitur di dalam kelompok
caption ini yang pertama ada fitur insert caption yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan, dan kemudian ada fitur insert table of figures yang berfungsi untuk menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen, dan juga ada fitur update table yang berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya, dan juga ada fitur cross reference yang berfungsi untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Kemudian beralih ke kelompok indeks. Ada manfaat dari kelompok indeks ini dapat memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik dalam grup ini. Terus ada insert index yang berfungsi untuk menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Kemudian beralih ke kelompok table of authorities. Yang pada kelompok table of authorities ini berguna untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini penggunaan diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai dalam daftar tersebut. Adapun fitur yang ada dalam kelompok table of authorities ini, yang pertama ada mark citation yang berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah yang terdapat di dalam mark citation. Dan kemudian ada fitur insert table of authorities yang berfungsi untuk menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Dan kemudian ada fitur update table yang berfungsi untuk memperbarui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Kemudian saya akan menjelaskan tab pada menu mailings. Pada menu mailings pada Microsoft Word 2010, yang pertama ada group create. Ini secara umum mempunyai fungsi untuk membuat tulisan pada amplop, surat, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan atau keinginan kita. Ada dua fitur yang terdapat pada kelompok create ini. Yang pertama ada fitur envelopes yang berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan digunakan untuk mengirim surat. Dan kemudian ada lagi fitur labels yang berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberi tulisan. Kemudian ada kelompok start mail. Ada beberapa fitur yang terdapat pada kelompok start mail ini. Yang pertama ada fitur start mail yang berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus surat yang dibuat berupa surat biasa pun ataupun surat elektronik atau email. Kemudian ada fitur select reception yang berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Dan juga ada fitur edit reception list yang berfungsi untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat. Kemudian pada kelompok write and insert fields, grup ini dapat digunakan ketika kita mengelola data identitas penerima surat yang sedang dibuat. Adapun fitur yang terdapat pada kelompok write and insert field ini, yang pertama ada highlight made fields yang berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat, dan juga ada fitur address block berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Kemudian ada fitur greeting line yang berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Kemudian juga ada fitur insert map field yang berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Kemudian ada fitur rules yang berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan menyimpan awan atau code yang tersedia. Dan kemudian ada fitur match field yang berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Dan kemudian ada lagi fitur update labels yang berfungsi untuk memperbarui label sesuai dengan keadaan terkini.
Kemudian beralih ke kelompok preview result. Grup kelompok preview result ini berguna untuk melihat hasil surat yang dibuat serta keakuratan isi tersebut. Icon-icon dalam grup ini terdiri dari beberapa icon. Yang pertama ada preview result yang berfungsi untuk melihat surat beserta damar penerima yang telah dibuat, dan kemudian ada find recipient yang berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat, dan juga ada auto check for error yang berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah ada. Dan kemudian yang terakhir kelompok finish. Kelompok ini terdiri dari satu icon saja, yakni finish merge, yang berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mengenal fungsi tab reference dan mailing. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.